Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lajeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau membagikan pengalaman yang sangat luar biasa ketika menggunakan PWK 28 CPO ini guys ya. Karbu ini kurang lebih di awal didapat itu sekitar 3 minggu ke belakang, 2 atau 3 minggu ke belakang, dan sudah saya pakai full ya. Jadi dari awal dapat langsung kita reset lubang-lubang air jet, air bleed, dan out pilot jetnya. Kemudian kita lanjut reset jarum dan head nozzle, dan terakhir untuk penyempurna saya memutuskan mereset atau mengganti bagian nozzle-nya guys ya. Jadi jika sebelumnya sudah saya bagikan tentang settingan PWK 28 CPO yang sudah sangat enak, sekarang jadi tambah enak guys ya. Jadi jika sebelumnya itu masih sedikit setting basah untuk RPM bawah, sekarang sudah benar-benar kering guys. Dan ternyata setelah saya banding-banding, karbu PWK ini lebih enak ketika kita kasih settingan kering guys ya. Dia karbu jadi lebih responsif. Kemudian ketika ketemu tanjakan itu kita tinggal tambah gas, itu dia mau naik RPM. Berbeda kalau kita setting agak basah, ketika digas itu malah kadang nggak mau naik ya, harus turun dulu gigi, ngatur RPM baru bisa naik ke tanjakan yang ekstrim. Kalau sekarang setelah settingan karbu dibikin lebih kering, tanjakan ekstrim itu saya cukup manteng RPM di RPM tengah lah, sekitar 6000 7000 itu dia udah naik cuy. Jadi nggak ada gejala RPM turun karena kayak ngok gitulah bahasa sederhananya guys ya. Jadi untuk penyempurna, setelah kemarin sudah saya bagikan settingannya udah sangat enak, untuk penyempurna saya ganti nozzle-nya guys ya. Jika bawaannya adalah nozzle yang ini adalah nozzle PWK bawaan CPO. Jumlah lubangnya ada 8 ya, di bagian sisi sini 4, di baliknya lagi ada 4. Ini bawaannya. Kemarin waktu pakai nozzle yang ini juga sebenarnya udah enak guys, cuman untuk RPM bawah dia masih agak basah-basah sedikit ya. Walaupun tetap bisa langsam dan bisa enak, tapi kerasa settingan untuk RPM bawahnya itu masih kerasa agak basah-basah dikit guys. Dan sekarang nozzle yang saya pakai adalah nozzle PWK yang 18 hole. Oh ya, di sini saya punya nozzle PE yang 10 hole ya. Jadi ini sudah saya coba dipasang ketiga-tiganya di satu karbu ini. Dimulai dari yang bawaannya, terus ganti pakai yang nozzle PE yang 10 hole. Ini bisa kita lihat ya, di sini 3 lubang. Sini 2 dan di baliknya sama, berarti kan total jadi ada 10 lubang. Yang ini juga sudah saya coba. Kemudian yang sekarang nempel itu adalah nozzle PWK yang 18 hole. Jadi kerasa banget ketika pertama pakai yang 8 hole, kemudian langsung pindah ke yang 18 hole dengan ukuran main jet yang sama. Dia settingan langsung berubah menjadi kering guys, terutama itu untuk RPM tengahnya ya. Untuk RPM bawah berpengaruh, RPM atas juga berpengaruh, tapi yang paling kerasa itu di RPM tengahnya guys ya. Jadi benar-benar sangat kering. Ketika pakai nozzle PWK yang 8 hole, saya itu tidak perlu menggunakan karet filter ya. Kita pindah dulu. Nah, karet filter ini nyambung ke belakang ya, tuh bisa kelihatan ya ini. Nah, sebelumnya saat pakai nozzle PWK yang 8 hole itu saya nggak perlu pakai karet itu guys, tapi setelah ganti nozzle yang 18 hole itu settingan benar-benar jadi sangat kering guys ya. Dan cara paling gampangnya, karena kebetulan kemarin saya pakai knalpot standar, supaya nggak kedengeran terlalu ngok, saya pakai karet ini guys. Ini karet yang biasa saya pakai dulu di PWK 34, yaitu karet cover shock depan KLX ya. Ini panjang sampai ke belakang. Kita bisa masukin ke filter atau tetap nggak dimasukin ya, jadi tetap open filter tapi lubang input udaranya itu jadi makin kecil guys.
itu bikin settingan yang kering jadi pas ya. Ini udah pas banget. Saya rasa dari awal dulu coba-coba karbu yang Scarlett, ini adalah settingan PWK terbaik menurut saya ya, karena konsumsi bahan bakar dia lebih efisien, kemudian untuk tenaga dia rata dari RPM bawah sampai atas. Terus yang paling enak itu tadi ketika nanjak itu saya nggak perlu ngatur-ngatur RPM dulu supaya mau naik motor ya, tapi ketika dia rasa agak berat tinggal kita tambah gas itu dia sudah naik RPM-nya guys ya. Jadi lebih enak dipakai untuk sehari-hari guys. Ini benar-benar PWK CPO ini saya rekomendasikan untuk digunakan sehari-hari, tapi harus melakukan penyesuaian yang sebelumnya saya jelaskan di video yang itu ya guys ya. Nanti saya selipin di sana di pojok kanan atas. Nah, kalian sesuaikan sesuai video itu, dan ditambah kalau ingin lebih sempurna lagi kalian pakai nozzle yang hole-nya banyak ya, minimal yang 18 hole seperti saya. Mungkin kalau yang 30 hole itu bakal kerasa lebih kering ya. Jadi kesimpulannya di video kali ini, selain pembahasan si karbu PWK CPO ini, yaitu adalah tentang jumlah lubang di nozzle ya. Semakin banyak lubang itu ternyata di karbu PWK itu semakin kering settingan ya. Kerasa sekali ketika pakai yang 8 hole dibandingkan dengan yang 18 hole. Itu yang 18 hole kerasa sekali sangat kering guys. Jadi kalau yang RPM tengahnya asalnya settingannya basah, tinggal ganti nozzle yang hole-nya lebih banyak, itu akan jadi auto settingannya lebih kering guys ya. Mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, siapa tahu pertanyaan kalian saya jadikan konten atau dijawab secara langsung. Jika yang tidak dijawab itu mungkin sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, atau bahkan sudah saya jelaskan di video ini guys, tapi kalian skip jadi jawabannya nggak ketemu ya. Jadi ketika nonton video usahakan dapat dulu intinya guys ya. Sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.